Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4256-4261. Mendengarkan kata-kata Lowen, banyak alkemis terdiam. Mereka memiliki harapan di hati mereka. Mereka berharap Wilder Chen dan yang lainnya akan menyerang Sekte Penghancuran Surga. Jika jatuh ke tangan Wilder dan yang lainnya, dia tidak akan menjadi tahanan. Bagaimanapun, pelakunya adalah Theo. Sekarang Theo telah dipukuli dan meringkuk di sudut, terengah-engah seumur hidup. Alkemis yang marah itu meninju dan menendangnya, tetapi mereka tidak membunuhnya. Bagaimanapun, orang ini masih berguna. Ketika saatnya tiba, dia akan diserahkan kepada Wilder dan yang lainnya untuk menebus dosa-dosanya. Bergemuruh. Tiba-tiba, tanah berguncang, dan seluruh pulau berguncang. Formasi pertahanan di sekitar pulau kecil runtuh dalam sekejap, aura warna-warni juga menghilang, dan lonceng dewa di tengah pulau kecil juga hancur saat ini. Bunuh. Melihat runtuhnya formasi pertahanan, Wilder segera memimpin banyak alkemis untuk menyerang orang-orang dari Sekte Penghancuran Surgawi. Alkemis ini semua mencoba yang terbaik satu persatu, mengeluarkan potensi penuh mereka, karena mereka tahu bahwa sebelum Kilian dan yang lainnya tiba, jika mereka tidak dapat menduduki pulau itu, maka nyawa mereka akan terancam. Di bawah tekanan kematian, para alkemis ini semuanya meledak dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Setelah melihat ini, banyak murid dari Sekte Penghancuran Surga harus berdiri satu demi satu untuk bertarung, tetapi yang tertinggi di sini hanyalah seorang Diaken, dan kekuatan tempurnya sama sekali bukan lawan dari para alkemis ini. Ditambah dengan orang-orang dari Sekte Liang Yi Dev, orang-orang dari Sekte Penghancuran Surga hanya dibantai di satu sisi. Jangan berbelas kasih kepada siapapun, jangan biarkan mereka hidup. Dev memerintahkan dengan keras. Dev tahu bahwa jika mereka dibiarkan tetap hidup dan menunggu Kilian dan yang lainnya datang, orang-orang ini pasti akan siap untuk bergerak, dan ketika saatnya tiba untuk menyerang mereka, itu akan merepotkan. Dev bukan orang suci. Jika seseorang mengancam keselamatannya sendiri, orang itu harus mati. Bunuh, jangan biarkan satu pun hidup. Wilder mendengarkan perintah Dev dan meraung keras. Hantu dan serigala dari orang-orang dari Sekte Penghancuran Surga terbunuh, dan ketika itu terlihat, mereka sudah ketakutan, dan Flavian buru-buru berlari menuju penjara bawah tanah. Dia masih seorang alkemis, jadi selama dia bercampur dengan para alkemis, nyawanya tidak akan terancam. Dia tahu bahwa tidak pernah mustahil bagi orang-orang seperti Wilder untuk membunuh semua alkemis. Lagi pula, banyak orang memiliki banyak hal bersama. Tangkap saja dalang Theo dan Lowen. Namun, ketika Flavian berlari ke ruang bawah tanah dengan panik, dia tercengang, karena dia melihat Theo dipukuli sampai mati, meringkuk di sudut ruang bawah tanah. Lowen dan yang lainnya melihat Flavian berlari ke ruang bawah tanah dengan panik, dan mereka semua menjadi bersemangat. Hahaha, orang ini sangat panik, pasti ada yang datang dari luar. Bunuh binatang-binatang dari Sekte Penghancuran Surga itu, kamu tidak bisa memaafkannya. Flavian tua, kamu menipu kami, dan sekarang kamu akan mendapatkan pembalasan. Banyak alkemis bergembira satu demi satu, berteriak dan mengutuk. Flavian tidak menyangka bahwa alkemis ini sangat bersemangat sehingga mereka benar-benar meniduri Theo, Presiden Asosiasi Alkimia. Mendengarkan gerakan di luar, Flavian tidak berdaya, jadi dia harus menemukan sel sendiri dan masuk. Pada saat ini, Dev dan yang lainnya di luar telah memenggal kepala semua orang dari Sekte Penghancuran Surga, dan mereka mulai mencari Theo dan yang lainnya. Rekan Taoist Chen, saya telah mencari seluruh pulau, tetapi saya masih belum menemukan Theo dan yang lainnya. Bukankah mereka ada di pulau ini? Kata Wilder. Tidak mungkin mereka jauh dari daratan, dan mereka tidak punya tempat lain untuk pergi kecuali ke pulau kecil ini. Avery Zong membalas. Presiden Chen, bawa beberapa orang untuk melihat apakah ada ruang bawah tanah, jalan rahasia atau sesuatu di pulau Sekte Penghancuran Surga ini, maka Theo dan yang lainnya pasti ada di sini. Theseus, bawa orang-orang Sekte Liang Yi untuk mengatur formasi pertahanan di pulau kecil itu. Ketika Kilian dan yang lainnya tiba, akan ada formasi pertahanan yang bisa bertahan beberapa saat. Dev berkata, "Oke, aku akan mencari dengan cermat." Setelah Wilder selesai berbicara, dia mengajak orang-orang untuk terus mencarinya. Dev, di sisi lain, membawa Theseus dan yang lainnya dari Sekte Liang Yi untuk membentuk formasi pertahanan.
Seluruh pulau mencakup area seluas lebih dari 10 mil. Dan itu juga sangat sulit untuk membuat formasi sebesar itu dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Dev dan yang lainnya juga sangat terburu-buru untuk bekerja. Dev pertama-tama membuat formasi di pulau kecil itu, dan kemudian Theseus memimpin orang-orang dari Sekte Liang Yi untuk menggambar formasi di sekitar pulau kecil itu. Wilder membawa semua alkemis untuk mencari ruang rahasia atau lorong rahasia di setiap inci tanah. Semua orang berusaha mati-matian, tidak ada yang bebas, mereka semua tahu bahwa ini berpacu dengan waktu. Presiden Chen, saya menemukan ruang rahasia. Pada saat ini, seorang alkemis berteriak keras. Wilder bergerak dengan orang-orang di atas kudanya, dan kemudian berjalan di sepanjang terowongan yang gelap. Di bawahnya gelap dan lembab, dengan hanya sedikit cahaya api, deretan sel, jelas ini adalah penjara bawah tanah. Presiden Chen, Presiden Chen. Melihat Wilder dan yang lainnya masuk, alkemis yang terkunci di ruang bawah tanah sangat bersemangat dan mulai berteriak. Ini mengejutkan Wilder, dan ketika dia mendekat, dia mengetahui bahwa itu adalah Lowen dan yang lainnya. Melihat pemandangan ini, Wilder tercengang sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Lowen, bukankah kamu mengikuti Sekte Penghancuran Surga bersama-sama? Mengapa kamu dikurung di ruang bawah tanah saat ini? Wilder tertawa. Lowen sangat malu dan buru-buru berkata, Presiden Chen, saya ditipu oleh Theo. Kami semua dibutakan sebelumnya, dan kami hanya menuruti kata-kata Theo. Sekarang Theo telah ditundukkan oleh kami, cepatlah dan buka pintu penjara dan biarkan kami keluar, benar. Setelah Lowen selesai berbicara, dia meminta orang-orang untuk menyingkir dan langsung mengekspos Theo yang sekarat. Melihat Theo seperti itu, Wilder sedang dalam suasana hati yang baik untuk sementara waktu. Orang inilah yang menjadikan mereka seperti sekarang ini. Kamu hanya melakukannya sendiri. Anda tidak bekerja sama dengan baik dengan siapapun, tetapi Anda bekerja sama dengan orang-orang dari Sekte Penghancuran Surga. Mereka sangat licik, jika tidak, Anda tidak akan terburu-buru ke tempat seperti ini. Datang ke tempat burung tidak buang air besar. Wilder mendengus dingin. Ya, Presiden Chen benar. Kami benar-benar pantas mendapatkannya. Kami tahu kami salah, dan kami meminta Presiden Chen untuk mengeluarkan kami. Kami akan bergabung untuk menghancurkan binatang-binatang dari Sekte Penghancuran Surgawi. Lowen memohon. Presiden Chen, keluarkan kami benar-benar tahu bahwa kami salah. Bersama-sama, kita akan membunuh orang-orang dari Sekte Penghancuran Surga dan menghancurkan tempat ini. Presiden Chen, tolong, Anda dan saya telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Banyak alkemis mulai memohon kepada Wilder. Ketika Wilder melihat ini, dia tidak tahan, jadi dia membuka pintu penjara. Tapi ketika dia baru saja mengulurkan tangannya, cahaya putih menyala, langsung memukul mundur Wilder. Presiden Chen, ada formasi di sini, dan Anda harus menghancurkan formasi tersebut terlebih dahulu. Lowen mengingatkan. Setelah melihat ini, Wilder memerintahkan anak buahnya untuk pergi mencari Dev. Dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghancurkan formasi, jadi dia hanya bisa membiarkan Dev datang. Dev sudah menyiapkan formasi saat ini, dan dia hanya menunggu Theseus dan orang-orang Sekte Liang Yi untuk menyempurnakan formasi. Ketika dia tahu bahwa Wilder sedang mencarinya, Dev segera bergegas. Rekan Taois Chen, penjara ini dilindungi oleh formasi, dan formasinya harus dipatahkan. Wilder berkata. Dev melirik ke ruang bawah tanah, dan kemudian ke banyak alkemis di ruang bawah tanah. Ketika orang-orang ini melihat Dev, mereka semua menundukkan kepala dan tidak berani menatap langsung ke mata Dev. Meskipun Dev hanya memiliki kekuatan di tingkat 6 alam kesengsaraan transendensi, dan banyak alkemis di dalamnya memiliki kekuatan yang lebih tinggi daripada Dev, tetapi saat ini mereka tidak berani melihat Dev. Keagungan di tubuh Dev membuat orang-orang ini tidak bisa mengangkat kepala. Meskipun mereka tahu bahwa aliansi penyegelan iblis menggunakan imbalam selama 100 tahun untuk memburu Dev, tidak ada yang berani tergoda saat ini. Kekuatan Dev terlihat jelas bagi mereka semua, mulai dari penangkapan Quincy hingga badai, tetapi Dev bisa keluar tanpa cedera. Sekarang setelah Dev menempati pulau kecil ini lagi, setiap langkah Dev sangat mengejutkan mereka. Dev mengulurkan tangannya perlahan, dan telapak tangannya dengan cepat menyentuh dengan sedikit perlawanan, lalu formasinya berkedip-kedip, dan sebuah kekuatan menyerang. Rusak. Telapak tangan Dev tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan, dan formasi di ruang bawah tanah langsung runtuh pada saat ini. Itu seperti kulit telur, hancur di semua tempat, dan kemudian menghilang.
Setelah formasi rusak, Lowen dan yang lainnya tiba-tiba merasa lega ketika mereka melihatnya. Pintu ruang bawah tanah langsung dibuka, dan tidak ada formasi. Bagaimana mungkin pintu penjara biasa ini menghentikan Lowen dan yang lainnya? Terima kasih rekan Taoist Chen karena telah menyelamatkan kami. Kami bodoh dan dibutakan oleh Theo. Kita tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu lagi di masa depan. Kami mengambil teman Chen Daoyou sebagai pemimpin kami. Lowen, pemilik keluarga Bao, sedang menjilat Dev dengan hormat saat ini. Dev sudah banyak mendengar sanjungan semacam ini, jadi dia tidak peduli. Rekan Taoist Chen, bagaimana dengan Theo ini? Wilder menunjuk ke Theo yang sekarat dan bertanya. Theo diliputi menjadi kepala babi saat ini, dan matanya penuh dengan memohon, jangan bunuh aku, tolong lepaskan aku, tolong, tolong. Theo hanya ingin hidup saat ini. Dia tidak ingin mendominasi dunia medis lagi. Tapi apakah Dev akan membiarkannya hidup atau tidak, itu hanya tergantung pada Dev. Ketika Anda mengincar rekan kerja Anda, apakah Anda pernah berpikir untuk melepaskan mereka? Mata Dev dingin, tidak ada yang menyedihkan dari memperlakukan orang seperti itu. Saya melihat Dev melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan gumpalan api langsung jatuh ke tubuh Theo. Ah! Theo berteriak, tangisan itu sangat menakutkan. Ketika semua alkemis melihat pemandangan ini, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk menggoyangkan tubuh mereka. Faktanya, yang diinginkan Dev adalah efek ini. Dia ingin menghalangi alkemis ini. Kalau tidak, alkemis ini akan ada di dalam waiting list-nya. Berkolusi dengan Kilian dan lainnya. Selama perang, jika mereka secara langsung menentang air, mereka akan berada dalam bahaya. Di bawah tatapan semua orang, Theo langsung terbakar menjadi abu oleh api. Dari awal hingga akhir, mata Dev sangat dingin. Ayo pergi, seharusnya Kilian dan yang lainnya akan segera kembali, dan pertempuran sengit akan segera dimulai. Dev berkata perlahan. Rekan Taoist Chen, ada orang lain yang harus ditangani. Pada saat ini, Lowen buru-buru berkata. Siapa? Dev terkejut. Kolusi ini dipimpin oleh Theo, dan itu cukup untuk membunuh Theo. Dia tidak tahu siapa lagi yang harus dibunuh. Flavian Feng, dia datang dengan ide untuk menjebakmu ke perairan badai, dan dia juga membawa kami ke sini dan dikurung oleh Sekte Penghancuran Surga. Orang ini adalah anggota Sekte Penghancuran Surga. Lowen buru-buru membawa Dev dan yang lainnya ke kedalaman ruang bawah tanah, dan di sel terdalam, dia melihat Flavian. Lowen, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Jelas, saya menentang Sekte Penghancuran Surga untuk menyakiti rekan-rekan alkemis, dan saya diisolasi oleh mereka. Mengapa semua kesalahan ada padaku sekarang? Flavian ingin lolos begitu saja, jadi dia buru-buru menyindir. Setelah mendengar kata-kata Flavian, banyak alkemis mulai menuduh Flavian dan menghinanya, tetapi Flavian sangat sedih dan sabar saat ini. Pada saat ini, Dev bahkan tidak tahu siapa orang ini. Melihat alam Flavian, itu tidak terlalu tinggi, hanya tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi, yang biasa aja di mata Dev. Ketika dia pergi ke Pulau Dewa Pengobatan, Dev juga tidak memperhatikan orang ini. Flavian, kamu telah jauh dari keluarga Feng selama bertahun-tahun, tapi aku tidak menyangka bahwa kamu akan berada di sini. Pada saat ini, Nenek Zen tiba-tiba keluar dari kerumunan, menatap Flavian dan berkata. Wajah Flavian tiba-tiba menjadi sedikit jelek ketika dia melihat Nenek Zen. Nenek Zen, apakah kamu kenal orang ini? Dev bertanya dengan curiga. Tentu saja, dia adalah anggota keluarga Feng di wilayah tengah. Dia menyukai alkimia dan sering bepergian ke berbagai asosiasi alkimia besar untuk mempelajarinya. Kata Nenek Zen. Ketika mendengar bahwa dia berasal dari keluarga Feng, Dev langsung menjadi marah. Kota Kekaisaran wilayah tengah milik Scarlet dikuasai oleh keluarga Feng. Sekarang dia bertemu seseorang dari keluarga Feng, Dev ingin segera menamparnya sampai mati. Sial, keluar. Dev melangkah maju dan langsung mengeluarkan Flavian. Apa yang akan kamu lakukan? Flavian berkata dengan gugup. Apakah keluarga Fengmu bergabung dengan aliansi penyegelan iblis dan menjadi anjing dari aliansi penyegel iblis? Lagi pula, keluarga Fengmu telah merebut kota kekaisaran wilayah tengah milik Rarut. Aku hanya ingin melampiaskannya padamu hari ini. Dev menatap Flavian dengan tajam dan berkata. Kamu berani. Jika kamu berani menyentuhku, keluarga Feng akan. Bang! Sebelum Flavian selesai berbicara, Dev menamparnya. Dan otak Flavian meledak dalam sekejap, dan dia langsung mati saat ini. Melihat pemandangan ini, semua alkemis tersentak.
Orang ini, Dev, sangat tegas sehingga ketika dia membunuh seseorang bahkan sebelum orang itu menyelesaikan kalimatnya. Pemimpin sekte, orang-orang dari sekte penghancuran surga ada di sini. Saat ini, Theseus berteriak di luar. Ketika Dev mendengar ini, dia memimpin semua orang keluar dari ruang bawah tanah dan melihat perahu roh mendekat dengan cepat di laut. Tepat setelah perahu roh mendekat, Kilian dan semua orang dari sekte penghancur surga melompat. Semua alkemis melihatnya dengan ekspresi serius. Banyak alkemis mulai merasa gugup. Bagaimanapun, kekuatan sekte penghancuran surga tidak lemah. Murid-murid dari sekte penghancuran surga ini mengeluarkan semua aura mereka, masing-masing dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ada lusinan biksu di alam kesengsaraan transendensi dan alam Mahayana, dan semuanya mengetahui teknik formasi, yang bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh para alkemis ini. Terlebih lagi, Wilder dan yang lainnya baru saja mengalami pertempuran yang menghabiskan banyak energi. Beberapa alkemis sedikit gemetar, dan kali ini akan mengalami momen hidup dan mati. Apakah mereka bisa meninggalkan pulau hidup-hidup tergantung pada pertempuran ini? Meskipun alkemis memiliki keunggulan dalam jumlah, kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan murid-murid sekte penghancuran surga. Jika bukan karena Dev dan orang-orang dari sekte Liang Yi, Wilder dan yang lainnya tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan. Alkemis ini menaruh semua harapan mereka pada Dev dan orang-orang dari sekte Liang Yi. Kilian melihat banyak alkemis di pulau itu, dan dia tahu bahwa dia masih selangkah terlambat. Tolong perhatikan aku dan cobalah untuk tidak menyakiti para alkemis itu. Mereka adalah sumber kekayaan dari sekte penghancuran surga kita. Bunuh saja anak itu dan semua orang dari sekte Liang Yi. Kilian memerintahkan kepada banyak murid sekte penghancuran surga. Dalam pandangan Kilian, selama Dev dan orang-orang dari sekte Liang Yi tersingkir, alkemis yang tersisa tidak akan menjadi masalah. Wilder memandang murid-murid sekte penghancur surga di udara, dan berteriak, bersiaplah untuk perang, semuanya ayo minum semua ramuannya. Setiap alkemis mengeluarkan semua ramuan di tubuhnya dan menelannya. Hanya dengan cara ini mereka dapat pulih secepat mungkin. Jika mereka benar-benar ditangkap oleh orang-orang dari sekte penghancuran surga, semua ramuan di tubuh mereka akan dirampok, jadi sebaiknya mereka memakannya sendiri. Setelah alkemis ini menelan obat mujarab, aura mereka meningkat pesat. Kilian sedikit mengernyit, lalu melambaikan tangannya, hancurkan formasi. Banyak murid sekte penghancuran surga semuanya menyerang formasi pertahanan pulau. Untuk sesaat, langit menderu dan bumi bergetar. Pulau itu berguncang dari sisi ke sisi. Tuan, aku khawatir formasi pertahanan ini tidak akan bertahan lama. Theseus memandang Dev dan berkata, formasi pertahanan ini dibuat terlalu tergesa-gesa, tidak ada waktu sama sekali. Jika dia bersama Dev dan yang lainnya menggambar formasi selama sebulan, Dev akan mampu mengatur formasi pertahanan ini agar tidak bisa ditembus. Dev melirik ke arah banyak alkemis yang sedang menelan ramuan dan memulihkan kekuatan mereka, lalu berkata, cobalah untuk menunda waktu sebanyak mungkin agar alkemis ini memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap. Theseus, bersama orang-orang sekte Liang Yi sangat bekerja keras untuk mendukung formasi pertahanan. Tapi yang jelas, orang-orang dari sekte penghancuran surga ini juga berjuang untuk hidup mereka, dan setiap sinar cahaya terus menghantam formasi. Boom! Akhirnya, setelah 1/4 jam, formasi pertahanan tiba-tiba hancur dan menghilang dalam sekejap. Namun, formasi pertahanan yang dikerahkan dengan tergesa-gesa seperti itu dapat bertahan untuk waktu yang lama, yang tidak buruk. Formasinya rusak, dan banyak murid dari sekte penghancuran surga mulai menggunakan berbagai teknik, menuju Dev dan yang lainnya, dan satu persatu mereka menggunakan formasi, menyelimuti Wilder dan yang lainnya. Kilian yang ingin menangkap Wilder dan para alkemis ini hidup-hidup. Rekan-rekan Taois, waktunya telah tiba untuk berjuang mati-matian. Wilder berteriak dan mulai melawan. Untuk sementara, guntur menggelegar di atas pulau kecil itu, dunia bergetar, dan berbagai teknik terus bertabrakan. Kilian langsung menemui Dev, tidak peduli apa identitas Dev, dia akan membunuh Dev. Bahkan jika Dev benar-benar anggota dinasti Xiao, jadi bagaimana, jika semua orang mati, mustahil untuk mengatakannya. Dev melihat Kilian datang ke arahnya, dan tubuhnya melompat. Dia tidak bisa mengikuti Kilian untuk bertarung di pulau kecil ini, dia khawatir pulau kecil ini tidak tahan sama sekali. Tubuh Dev melayang di udara, dan untaian aura api mulai muncul di sekelilingnya, seperti ular aura, berenang di sekitar Dev. Tubuh emas yang tidak bisa digancurkan membungkus tubuh Dev dengan erat, dan pedang pembunuh naga juga ada di tangannya.
Menghadapi Kilian, Dev tidak berani ceroboh. Ketika Kilian melihat ini, dia dengan ragu mengangkat tangannya dan langsung mengeluarkan aura yang mengejutkan. Aura yang kaya ini seperti kilatan petir, langsung melintasi kehampaan dan menghantam Dev. Bergemuruh. Dengan ledakan, aura api tubuh Dev tersebar di 4 atau 5 titik, dan langit penuh dengan api, menyebabkan seluruh langit berubah menjadi lautan api. Tapi dengan telapak tangan Dev yang lembut, nyala api itu berkumpul ke arah Dev lagi, seperti garis-garis. Ular api, berputar-putar di sekitar Dev, terus berputar-putar. Setelah melihat ini, pupil Kilian sedikit menyusut. Dia melihat bahwa di balik tubuh Dev, sesosok samar muncul. Sosok ini persis sama dengan tubuh Dev, tapi ada api di sekujur tubuhnya. Tubuh Dev bertepatan dengan sosok itu, memancarkan kecemerlangan abadi kuno. Ada semacam aura abadi dari dalam keluar, seolah-olah yang abadi akan datang. Pada saat ini, seluruh tubuh Dev tergantung di udara, seperti peri. Setiap tulang, setiap meridian, dan bahkan pembuluh darah di tubuh Dev bisa terlihat samar-samar. Dev hanyalah biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi, tapi sekarang dia merasa seperti dewa, dan dia tidak berani melihat langsung. Latihan macam apa ini? Bisakah ada aura seperti itu? Kilian menatap Dev di depannya, dan dia sangat tercengang. Pada saat ini, dia bahkan lebih yakin bahwa Dev adalah putra tertua dari keluarga besar tertentu, bahkan jika dia bukan pangeran dinasti Xiao, statusnya pasti tidak akan rendah. Semakin banyak hal yang mengejutkan ini, semakin Kilian tidak bisa membiarkan Dev pergi hidup-hidup, jika tidak mereka akan takut sekte penghancuran surgawi akan dihancurkan. Nak, aku tidak peduli apakah kamu pangeran dinasti Xiao atau bukan, kamu tidak ingin pergi dari sini hari ini. Mata Kilian sedikit menyipit, lalu dia bergegas menuju Dev. Terserah kamu untuk menghentikanku juga. Mata Dev penuh dengan ketidakpedulian, tubuh dao api yang sebenarnya sudah beroperasi, Dev ingin Kilian ini merasakan kekuatan api pamungkas. Api pamungkas semacam ini mungkin tidak dapat menangani Kilian, tetapi apa yang dimiliki Dev bukanlah sejenis api pamungkas. Selain itu, dengan tubuh dao api sejati, api pamungkas ini terus-menerus ditempa dan menyatu. Sekarang api pamungkas Dev bukanlah jenis yang terpisah. Melihat Kilian yang sudah bergegas ke arahnya, Dev mengangkat lengannya dan menunjuk ke kehampaan. Boom! Apinya seperti banjir, membanjiri Kilian. Nyala api ini meraung dengan panik, padat seperti hujan lebat. Orang ini benar-benar memainkan api pamungkas sejauh ini. Kilian terkejut, dia tidak menyangka Dev mengendalikan api sampai titik seperti itu. Dengan satu tembakan, itu berubah menjadi nyala api yang mengerikan. Saya melihat kata-kata Kilian di mulutnya, dan tangannya langsung menggambar pola di depannya, lalu di depan Kilian, perisai formasi muncul. Sebagai patriark sekte penghancuran surga, penguasaan formasi Kilian juga sangat murni dan praktis. Api yang berkobar diblokir di depannya oleh perisai. Kekuatan benturan yang sangat besar menyebabkan tubuh Kilian mundur dengan cepat. Rusak. Kilian berteriak, dan perisai formasi di depannya meledak seketika, mengikuti kobaran api, semuanya tersebar di seluruh langit, menghilang tanpa jejak. Nak, kamu benar-benar jenius di antara para jenius. Kamu biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6 tapi bisa meledak dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari alam Mahayana. Jika sebelumnya, saya mungkin dengan hormat mengirim Anda pergi, tetapi sekarang, meskipun Anda memiliki kemampuan, Anda tidak bisa pergi. Setelah Kilian selesai berbicara, semburan cahaya merah muncul di matanya. Dengan kilatan cahaya merah di mata Kilian, laut di sekitar seluruh pulau mulai berbadai. Ombak besar bergulung, dan monster yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari laut dan melarikan diri satu demi satu. Saya melihat garis-garis cahaya yang bersinar perlahan membumbung dari kedalaman laut. Formasi yang tak terhitung jumlahnya memenuhi laut sejauh puluhan mil, membungkus seluruh pulau di dalamnya. Ketika Dev melihat ini, alisnya mengerutkan kening. Dengan formasi yang begitu besar, saya tidak tahu sudah berapa tahun semuanya diatur sebelumnya. Ini seharusnya menjadi senjata pembunuh dari sekte penghancuran surga, dan telah dikerahkan dari kedalaman laut sejak dini. Melihat formasi yang tiba-tiba muncul, Wilder dan Theseus semuanya dibutakan. Dan murid-murid dari sekte penghancuran surga itu mengangkat mulut mereka, langsung melepaskan diri dari pertempuran, dan tubuh mereka melompat ke udara. Saya melihat bahwa orang-orang dari sekte penghancuran surga ini mengorbankan esensi dan darah mereka sendiri satu demi satu, dan esensi dan darah ini langsung diserap oleh formasi.
Segera, sebuah formasi dengan radius puluhan mil terbentuk, dan semua orang, termasuk orang-orang dari Sekte Penghancuran Surga, terperangkap dalam formasi. Hanya saja orang-orang dari Sekte Penghancuran Surga ini sepertinya tidak takut, sebaliknya, mereka semua sangat bersemangat. Awalnya, saya ingin menangkap alkemis itu hidup-hidup, tetapi sepertinya Anda akan kehilangan daya tahannya, jadi mari kita semua mati. Kilian menjadi bangga ketika melihat formasi itu telah selesai. Ditemani oleh telapak tangan Kilian yang melambaikan sebuah pola, formasi besar mulai dimulai. Di udara, di laut, atau bahkan di pulau kecil, tiba-tiba kilatan cahaya melesat seperti anak panah yang lebat. Desir-desir. 10.000 aura menuju Wilder dan yang lainnya, masing-masing aura membawa aura yang menakutkan. Pada saat ini, Wilder dan yang lainnya benar-benar panik. Dengan aura yang begitu padat, bagaimana mereka bisa menghindar? Cepat dan letakkan perisai pertahanan. Setelah melihat ini, Dev buru-buru meneriaki Theseus. Wilder dan para alkemis sama sekali tidak dapat melawan cahaya spiritual ini, jadi Theseus hanya bisa membiarkan orang-orang dari Sekte Liang Yi menyiapkan perisai pertahanan untuk melindungi mereka. Theseus buru-buru memerintah orang-orang dari Sekte Liang Yi dan meletakkan perisai di sekitar semua orang untuk menahan aura. Sinar cahaya mengenai perisai, dan Theseus dan murid-murid Sekte Liang Yi semuanya menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Sepertinya mereka tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Dev ingin membantu, tetapi aura yang tak terhitung jumlahnya juga menyerangnya. Hahaha, jangan buang tenagamu. Formasi besar ini diletakkan oleh leluhur Sekte Penghancuran Surgawi kami selama ribuan tahun. Hanya kalian yang masih ingin melawan, itu seperti semut. Bahkan biksu di puncak alam Mahayana, Anda mungkin tidak dapat menahan serangan ini. Kata Kilian sambil tertawa terbahak-bahak. Bersambung.